menengok kebijakan sekuler Atatürk di Turki yang diubah Erdogan. Presiden Recep Tayyip Erdogan dikenal sebagai tokoh paling berpengaruh Turki setelah bapak bangsa Mustafa Kemal Atatürk. Dalam langkahnya sebagai pemimpin negeri dua benua, Erdogan mengubah sejumlah warisan sang tokoh sekuler. Dosen Sekolah Kajian Strategis dan Global Universitas Indonesia, M. Sya'roni Rofi, menjelaskan sejumlah perbedaan antara kebijakan Atatürk dan Erdogan. Perbedaan itu menyusul konsep awal Erdogan Turki yang lebih fleksibel. Erdogan naik pada tahun 2002, mengusung konsep berbeda. Konsep awalnya memang membuat Turki tidak terlalu kaku seperti yang dilakukan pendahulunya. 2002 jadi titik balik. Pelan-pelan Erdogan memperkenalkan konsep progresif, jelas Sya'roni kepada Kumparan. Hak sipil harus diberikan seluas-luasnya. Turunan dari hak sipil itu, misalnya orang mau pakai jilbab, ya biarkan, karena itu hak asasi manusia. Lanjutnya, seperti yang diketahui pada rezim Atatürk, sekularisme atau lakisme diperkenalkan. Sekularisme atau lakisme adalah pemisahan urusan negara dan agama. Tak sedikit warga yang dilarang untuk menggunakan atribut agama atau kebudayaan kental, seperti topi vest untuk pria dan hijab untuk wanita. Tetapi dengan naiknya Erdogan sebagai Perdana Menteri dan berkuasa Partai AK pada tahun 2002, ia mulai perlahan-lahan mengikis warisan Atatürk dan penerusnya. Berikut beberapa kebijakan sekuler Atatürk yang diubah atau bahkan diganti oleh Erdogan. Wanita diizinkan pakai hijab di publik. Sya'roni menjelaskan, pada rezim Atatürk dan penerusnya, wanita tidak diizinkan menggunakan hijab saat berada di ruang publik. Turki kan dulu kalau orang mau ke kampus itu tak boleh pakai hijab. Kalau mau ke universitas, ya sudah, lepas jilbab. Karena yang masuk ke kampus-kampus negeri itu mereka taat pada aturan negara. Makanya orang Turki sedikit yang pakai jilbab, jelasnya. Tetapi dengan naiknya Erdogan, warisan Atatürk itu mulai dihilangkan. Erdogan sebagai seorang muslim konservatif mulai mengizinkan wanita menggunakan jilbab di ruang publik, termasuk universitas. Erdogan pun menjadi PM pertama Turki yang istrinya merupakan pengguna jilbab. Kemudian yang lainnya, tentara wanita sekarang boleh pakai jilbab. Di universitas sudah biasa. Yang terbaru ketika Erdogan membolehkan wanita berjilbab di lingkungan polisi maupun tentara. Papar penulis buku Islam Langit Turki ini. Dikutip dari BBC, pada tahun 2017, aturan larangan berhijab bagi wanita di kepolisian dan militer dicabut oleh pemerintah Erdogan. Salah satu perubahan besar pada warisan sekularisme Atatürk adalah diubahnya kembali Hagia Sophia Istanbul menjadi masjid. Warisan misalkan Hagia Sophia. Hagia Sophia itu dulunya menjadi masjid di zaman Ottoman. Kemudian di zaman Atatürk dikonversi jadi museum. Di zamannya Erdogan dikonversi lagi menjadi masjid, ungkap Sya'roni. Dikutip dari Deccan Herald, Masjid Hagia atau Hagia Sophia ditutup oleh Atatürk pada 1930. 4 tahun berselang, ia membuka kembali Hagia Sophia, kali ini sebagai museum untuk memperkuat kredensial Turki sebagai negeri sekuler dan memisahkan dari bayang-bayang Ottoman. Namun pada tahun 2020, hampir 90 tahun setelahnya, Erdogan mengembalikan fungsi Hagia Sophia menjadi masjid. Pembangunan masjid besar di wilayah Plaza Taksim. Salah satu tantangan dari Erdogan ada pada warisan Atatürk adalah dengan membangun masjid besar di Plaza Taksim, kota Istanbul. Menurut Sya'roni, wilayah Taksim dikenal sebagai kawasan komunitas sekuler. Di Turki ada daerah Taksim. Di Taksim ada monumen Atatürk dan monumen kalangan nasionalis. Baru-baru ini Erdogan meresmikan sebuah masjid yang sangat besar di sana. Dulu ada peristiwa gerakan menolak ide pembangunan masjid, tapi baru-baru ini Erdogan membangun masjid besar sekali di situ. Warga mendemonstrasi menolak rencana pembangunan di wilayah tersebut pada tahun 2013. Salah satu hal yang ditentang oleh warga dikutip dari BBC adalah penghilangan area hijau dan akses ke Plaza Taksim atau akan menjadi terlalu ketat. Warga Turki boleh merayakan hari besar agama terang-terangan. Menurut Sya'roni, salah satu perubahan yang sangat mentereng adalah warga dapat merayakan hari besarnya masing-masing.
Perayaan acara keagamaan tidak lagi sembunyi-sembunyi. Acara maulid, acara keagamaan sekarang sudah bisa diselenggarakan secara terbuka, bahkan menjadi acara negara. Seperti yang diketahui di zaman pemerintahan Ataturk, hal-hal yang diberikan atau berkaitan dengan keagamaan sangat dibatasi. Menurut Syaroni, hal ini disebabkan oleh pandangan Ataturk saat itu, di mana jika ingin maju maka berkacalah dengan negara-negara barat, jika ingin mundur lihatlah Timur Tengah. Ataturk sangat muda atau saat muda mendapatkan kesempatan untuk belajar di Prancis. Saya tidak bisa membayangkan di zaman Ataturk atau setelahnya acara maulid diselenggarakan di ruang publik. Itu susah dibayangkan. Tapi sekarang semua acara keagamaan di publik sudah bisa atau menjadi biasa saja, paparnya. Kemudian yang lainnya, tentara wanita sekarang boleh pakai jilbab. Di universitas sudah biasa. Yang terbaru ketika Erdogan membolehkan wanita berjilbab di lingkungan polisi maupun tentara, papar penulis buku Islam Langit Turki ini. Dikutip dari BBC, pada tahun 2017, aturan larangan berhijab bagi wanita di kepolisian dan militer dicabut oleh pemerintah Erdogan. Salah satu perubahan besar pada warisan sekularisme Ataturk adalah diubahnya kembali Hagia Sophia Istanbul menjadi masjid. Warisan misalkan Hagia Sophia. Hagia Sophia itu dulunya menjadi masjid di zaman Ottoman. Kemudian di zaman Ataturk dikonversi jadi museum. Di zamannya Erdogan dikonversi lagi menjadi masjid, ungkap Syaroni. Dikutip dari Deccan Herald, Masjid Hagia atau Hagia Sophia ditutup oleh Ataturk pada 1930. 4 tahun berselang, ia membuka kembali Hagia Sophia, kali ini sebagai museum untuk memperkuat kredensial Turki sebagai negeri sekuler dan misalkan dari bayang-bayang Ottoman. Namun pada tahun 2020, hampir 90 tahun setelahnya, Erdogan mengembalikan fungsi Hagia Sophia menjadi masjid. Pembangunan masjid besar di wilayah Plaza Taksim. Salah satu tantangan dari Erdogan ada pada warisan Ataturk adalah dengan membangun masjid besar di Plaza Taksim, kota Istanbul. Menurut Syaroni, wilayah Taksim dikenal sebagai kawasan komunitas sekuler. Di Turki ada daerah Taksim. Di Taksim ada monumen Ataturk dan monumen kalangan nasionalis. Baru-baru ini Erdogan meresmikan sebuah masjid yang sangat besar di sana. Dulu ada peristiwa gerakan menolak ide pembangunan masjid, tapi baru-baru ini Erdogan membangun masjid besar sekali di situ. Warga mendemonstrasi menolak rencana pembangunan di wilayah tersebut pada tahun 2013. Salah satu hal yang ditentang oleh warga dikutip dari BBC adalah penghilangan area hijau dan akses ke Plaza Taksim atau akan menjadi terlalu ketat. Warga Turki boleh merayakan hari besar agama terang-terangan. Menurut Syaroni, salah satu perubahan yang sangat mentereng adalah warga dapat merayakan hari besarnya masing-masing. Perayaan acara keagamaan tidak lagi sembunyi-sembunyi. Acara maulid, acara keagamaan sekarang sudah bisa diselenggarakan secara terbuka, bahkan menjadi acara negara. Seperti yang diketahui di zaman pemerintahan Ataturk, hal-hal yang diberikan atau berkaitan dengan keagamaan sangat dibatasi. Menurut Syaroni, hal ini disebabkan oleh pandangan Ataturk saat itu, di mana jika ingin maju maka berkacalah dengan negara-negara barat, jika ingin mundur lihatlah Timur Tengah. Ataturk sangat muda atau saat muda mendapatkan kesempatan untuk belajar di Prancis.